Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianul Islamiyah dari kelompok 1 dengan NIM 251252479 akan menjelaskan materi mengenai asam amino dan protein. Protein merupakan makronutrien penting yang tersusun dari asam amino sebagai unit penyusunnya. Asam amino memiliki gugus amino dan gugus karboksil sehingga bersifat amfoter, artinya dapat bersifat asam maupun basa. Perbedaan gugus samping atau gugus R menyebabkan setiap asam amino memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk mengetahui keberadaan asam amino dalam suatu sampel protein, dapat dilakukan analisis secara kualitatif maupun kuantitatif melalui berbagai metode pengujian. Selanjutnya, fungsi asam amino sebagai penyusun protein. Asam amino memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, penyusun utama protein. Yang kedua, pembentuk rantai polipeptida melalui ikatan peptida. Yang ketiga, menentukan struktur dan fungsi protein. Yang keempat, berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Dan yang terakhir, mendukung berbagai proses biologis dalam organisme. Contohnya, enzim, hormon, dan antibodi di dalam tubuh semuanya tersusun dari protein yang dibentuk oleh asam amino. Jenis asam amino standar yang terdapat dalam protein. Yang pertama ada alanin, valin, leusin, isoleusin, triptopan, metionin, prolin, fenilalanin, dan lain-lain. Asam amino dibedakan berdasarkan sifat gugus R-nya. Ada yang bersifat nonpolar, polar, asam maupun basa. Selanjutnya, struktur umum asam amino. Pada struktur umum asam amino terdapat atom karbon alfa sebagai pusat molekul yang mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan gugus R. Gugus amino memberikan sifat basa, sedangkan gugus karboksil memberikan sifat asam. Gugus R atau gugus samping menjadi pembeda antara asam amino dengan asam amino yang lain, sehingga menentukan sifat dan fungsi masing-masing asam amino. Ada beberapa uji asam amino sebagai penyusun protein. Yang pertama, uji ninhidrin. Uji ninhidrin digunakan untuk mengetahui adanya asam amino bebas dalam suatu sampel protein. Pada uji ini digunakan reaksi ninhidrin yang akan bereaksi dengan gugus amino bebas atau gugus NH2. Ketika sampel dipanaskan bersama reaksi ninhidrin, akan terbentuk warna ungu kebiruan. Warna ini menunjukkan hasil positif bahwa sampel mengandung asam amino. Mengapa bisa berwarna ungu? Karena gugus amino bebas bereaksi dengan ninhidrin dan menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu yang disebut Ruhemans purple. Pada tabel hasil pengamatan uji ninhidrin, banyak terjadi perubahan warna. Warna ungu atau biru menunjukkan adanya asam amino. Jika tidak terjadi perubahan warna, maka tidak terdapat asam amino. Yang kedua ada uji Milon. Uji Milon digunakan untuk mendeteksi asam amino tirosin. Tirosin memiliki gugus fenol atau hidroksifenil yang dapat bereaksi dengan bereaksi Milon. Jika sampel positif mengandung tirosin, maka setelah dipanaskan akan terjadi perubahan warna. Pada tabel hasil pengamatan, sampel seperti kasein dan albumin menunjukkan perubahan warna menjadi ungu kebiruan setelah ditambahkan reaksi Milon. Hal ini menunjukkan bahwa sampel mengandung asam amino tirosin yang memiliki gugus fenol. Mengapa terjadi warna ungu? Warna ungu muncul karena gugus fenol pada tirosin bereaksi dengan reaksi Milon sehingga menghasilkan kompleks berwarna. Yang ketiga ada uji Hopkins-Cole. Uji Hopkins-Cole digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino triptofan pada protein. Triptofan memiliki cincin indol yang dapat bereaksi dengan reagen Hopkins-Cole dalam suasana asam pekat. Pada uji ini, reagen Hopkins-Cole bereaksi dengan triptofan setelah ditambahkan asam sulfat pekat sehingga terbentuk cincin ungu pada batas 2 lapisan cairan. Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar, setelah penambahan H2SO4 pekat terbentuk cincin ungu pada batas permukaan kedua cairan. Hal tersebut menunjukkan hasil positif bahwa sampel mengandung asam amino triptofan. Pada beberapa sampel lain tidak terbentuk cincin ungu dan larutan tetap bening, sehingga menunjukkan hasil negatif terhadap triptofan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.